Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menceritakan apa aja sih yang dirasakan oleh ibu hamil dari trimester 1 sampai trimester 3. Sebelum lanjut ke pembahasan, mengingetin dulu nih buat teman-teman yang belum subscribe, ayo cepetan di subscribe karena subscribe itu gratis supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Terima kasih sebelumnya. Tiap ibu hamil pasti punya pengalamannya masing-masing. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi, apa aja sih yang saya rasakan dari pertama trimester 1 sampai trimester 3. Yang pertama, di trimester 1, saya tuh merasakan yang umum dirasakan sih, kayak mual, terus juga muntah. Tapi alhamdulillah muntahnya itu nggak yang sampai parah banget, yang nggak sampai nggak bisa masuk makanan kayak gitu. Jadi alhamdulillah masih bisa makan 3 kali sehari. Terus ya walaupun emang mual banget, cuman ketika itu awal-awal minggu awal-awal tuh kayak masih bisa ditahan gitu buat nggak muntah gitu loh. Terus ketika pertama kali kontrol ke dokter itu saya bilang sama dokternya, terus minta obat mual gitu. Jadi dikasih obat mual, tapi itu boleh diminum kalau mualnya udah gak ketahan banget. Jadi obat itu cuma untuk ngebantu supaya ibu tuh bisa makan, jadi bisa tetap memberikan nutrisi kayak gitu. Terus juga selain mual muntah juga saya tuh jadi ngantuk banget. Jadi waktu itu tuh bener-bener kayak yang dari pagi sampai malam itu rasanya tuh nggak capek, tapi tuh ngantuk gitu. Kayak pagi-pagi tuh mau bangun kayak capek gitu, males gitu, terus ngantuk. Waktu itu juga waktu masih ngantor juga kecolongan gitu, nggak ketahan tidur di meja. Itu yang kedua, jadi ngantuk. Terus kemudian yang ketiga itu ngerasa moody banget gitu. Terus moody kayak nggak ngerti, kayak moody gampang terharu mungkin kali ya gitu deh, jadi hormonal gitu. Yang keempat itu penciuman jadi lebih tajam. Jadi ketika trimester pertama tuh nggak bisa nyium wangi-wangian, sampai sabun mandi, terus shampoo, sampai deterjen, sampai bau aroma suami aku tuh aku nggak suka banget, dan itu tuh bikin kayak pengen muntah gitu loh. Sampai dulu tuh sering mandi tuh nggak pakai sabun, keramas tuh nggak pakai shampoo karena saking nggak suka wanginya gitu. Trimester kedua ini menjadi fase paling asik nih untuk ibu-ibu hamil. Kayak udah nggak terlalu mual, badan tuh lebih seger, nggak ngantukkan gitu loh. Jadi badan lebih seger, nggak ngantukkan. Terus makan lebih enak karena tadi kan udah nggak mual. Terus udah bisa mandi, udah bisa cium-cium yang wangi, sabun mandi, shampoo, itu udah nggak masalah, udah bisa. Nah, di trimester kedua ini paling sedikit sih keluhannya kalau yang aku rasa. Cuman satu keluhan yang emang itu tuh nggak hilang gitu. Jadi emah aku tuh tetap makin parah. Jadi kalau misalnya tidurnya miring ke kiri itu lambungnya sakit gitu. Terus beberapa kali tuh masih suka muntah gara-gara makan yang memicu emahnya tuh kambuh. Kayak misalnya es jeruk yang asem, es jeruk itu kan asem, itu aku bisa muntah. Terus juga santan itu juga aku bisa muntah karena santan. Terus apalagi ya, kalau bisa telat makan kayak gitu-gitu deh. Pokoknya hal-hal yang memicu penyakit emah aku itu bisa ngundang aku tuh mual muntah gitu. Jadi ketika itu saya konsultasi sama dokter tetap kata dokter kalau misalnya mual muntah ya boleh diminum obat mualnya itu. Jadi maksudnya itu untuk ngebantu saya supaya
nutrisinya tuh tetap dijaga, jadi makanan yang udah saya makan tuh nggak dikeluarin lagi gitu. Jadi trimester kedua ini sebenarnya trimester paling asik sih, tapi sayangnya kalau di saya itu penyakit mah saya tuh jadi tetap ada dan justru makin parah gitu. Lanjut yang ketiga yaitu trimester ketiga. Nah, masuk ke trimester ketiga ini teman-teman akan menemui banyak keluhan-keluhan baru yang lebih wow mungkin ya, atau gimana ya, lebih nikmat gitu. Jadi di trimester yang ketiga ini, karena yang pertama jadi kandungan itu makin besar, bayinya makin berat, itu pasti banyak keluhan-keluhan yang berkaitan sama fisik. Kayak misalnya ada yang sakit punggung, sakit pinggang, atau SPD atau simfisis pubis dysfunction kayak gitu deh. Oh itu ada deh, itu yang biasa dirasain sama ibu-ibu yang hamil di trimester ketiga. Kalau di saya itu saya ngerasain keluhan kayak yang pertama sih SPD. Jadi simfisis pubis dysfunction ini itu saya kadang nyeri gitu. Cuman memang ketika saya mencoba untuk senam, untuk gerak, untuk jalan kaki itu kadang nyerinya tuh mereda kayak gitu. Tapi kadang kalau misal terlalu capek juga ya sakit juga gitu. Terus kalau misalnya diem aja kayak misal seharian cuman tiduran itu juga sakit. Jadi ya intinya harus balance gitu, maksudnya antara istirahat sama berkegiatan atau olahraga dan lain-lain tuh harus balance. Jadi untuk meringankan nggak terlalu sakit kayak gitu. Terus juga yang saya rasain di trimester ketiga ini, mah saya ternyata masih aja parah ya. Jadi mahnya tuh nggak hilang, masih ada. Masih saya rasakan gejalanya. Jadi kalau misal telat makan, saya nggak bisa makan santan, makan yang asam, sampai pernah makan bakso terus minumnya tuh jeruk anget itu tuh langsung keluar lagi. Padahal pas makan bakso tuh enak gitu, tapi pas abis minum jeruk anget, mungkin jeruknya asam nggak ngerti, itu langsung keluar lagi. Terus pernah sarapan pagi pakai lontong sayur, itu juga langsung keluar otomatis. Terus pernah juga di sarapan paginya tuh makan roti kalau nggak salah, terus sama nyemil biskuit, terus agak siangan dikit itu makan rujak. Nah rujak itu kan ada mangganya, asam sama sambal pedas gitu. Nah itu tuh juga langsung dimuntahin, coba aku nggak ngerti lagi. Jadi sekarang lebih ke hati-hati lagi supaya makannya tuh nggak makan makanan yang memicu mah saya kambuh. Kemudian yang saya rasakan lagi itu badan tuh jadi lebih berat, nggak ngerti, karena memang berat badan tuh kan nambah terus, jadi badan tuh berat gitu. Jadi kalau pagi rasa banget badannya tuh capek iya, berat iya gitu. Terus juga lebih rentan kecapean kalau misalnya ada kegiatan dari pagi atau bepergian jauh, itu malamnya tuh pusing-pusing kayak gitu. Terus juga balik lagi kayak trimester 1, jadi gampang ngantuk karena itu tadi, karena gampang capek. Terus juga jadi gampang ngantuk gitu. Jadi kadang tuh misalnya seharian tuh ada aktif gitu ya, nggak tidur siang misalnya, nah besokannya tuh bisa kayak tidur siang tuh bisa 2 kali gitu, karena nggak ngerti itu karena ngantuk dan capek banget kayak gitu. Tapi tetap di balance disetarakan gitu antara kegiatan sama istirahat. Jadi jangan sampai nggak gerak sama sekali, juga jangan sampai diforsir kecapean dan lain-lain. Di trimester 3 ini kayak makin banyak kecemasan yang timbul, yang pastinya kayak kecemasan saat persalinan nanti, kecemasan tentang soal bayinya, kecemasan setelah bayinya lahir, bisa nggak ya kita rawat bayinya dan lain-lain. Nah kecemasan itu tuh kayak setiap hari tuh ngiung gitu, muter-muter di kepala
kepala, dan itu kita harus belajar rileks, belajar tenang, banyak baca referensi supaya kita bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita kayak gitu. Juga tetap memberdayakan diri semampunya gitu. Nggak perlu juga ngoyo, tapi nggak boleh juga kayak pasrah gitu aja, nggak mengusahakan apapun gitu. Nah, itu dia tadi pengalaman apa aja sih yang saya rasakan dari mulai trimester 1 sampai trimester 3. Nah, cerita ini bisa pengalaman seperti ini bisa beda-beda nih tiap ibu kayak gitu. Nah, tadi tuh pengalaman saya dari trimester 1 yang mual-mual, trimester 2 yang udah mulai keenakan, terus trimester 3 yang mulai fisiknya tuh mulai kayak makin ngerasa lebih capek dan lain-lain. Oh ya, satu lagi di trimester 3 tuh mulai muncul banyak stretch mark di perut, di paha. Wah, itu gila sih. Kayak yang nggak ngerti, dari yang udah yang usaha pakai lotion, pakai petroleum gel, atau pakai minyak zaitun mungkin yang untuk melembabkan, sampai akhirnya udah pasrah sih sama stretch mark itu. Kalau kata teman aku kayak yang kita yaudah pasrah aja, ikhlasin aja, itu kan bagian dari perjuangan kayak gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang punya pengalaman lain, boleh nih di-share di kolom komentar ya. Oke, terima kasih teman-teman buat yang udah nonton video ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like-nya ya. Jangan lupa juga dukungannya untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Juga jangan lupa untuk klik loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video lain tentang sharing, tentang moms and baby, atau info-info lainnya dari saya. Terima kasih.